Ya, tentunya ini kan kabar yang baik ya, dan tentunya ini juga yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Sudah mulai tercium nih hasil dari swasembada pangan, swasembada energi. Tapi hasil konkretnya selain apa yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya ada apa lagi sih Mbak Wilda? Kalau dari energi memang masih perjalanan masih jauh ya menurut kita, dari realisasi-realisasi yang sudah dipaparkan oleh pemerintah, memang untuk mencapai target swasembada energi itu emang masih ibaratnya masih panjang lah perjalanan. Karena, pertama khususnya kita masih net importir minyak, itu yang PR terbesar sih kan. Kita dari konsumsi kita sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari, per hari. Kita cuma untuk produksi nasionalnya, kapasitas kilang kita katakanlah 800.000 barel per hari untuk efektifnya ya. Berarti kan sisanya impor, baik impor minyak mentah maupun ada impor produk BBM juga, khususnya bensin, solar dan LPG dari sekitar 800 ribuan barel per hari yang diimpor. Nah ini tentunya masih berat. Pertama, dari sisi hulunya produksi minyak kita masih relatif stagnan di 500 sampai 600 ribu barel per hari. Itu masih jauh Iya. dari kapasitas kilang kita aja yang 800 sampai 1 juta aja masih kurang gitu kan. Apalagi untuk memenuhi semua konsumsinya, itu PR pertama. Terus yang kedua juga kan konsumsi kita trennya meningkat terus, menaik terus. Nah, di satu sisi hulunya belum naik tapi konsumsinya naik terus. Ya, permintaan naik tapi dari hulunya belum ada kenaikan. Nah, itu dia yang PR besar kan sebenarnya dari hulunya, dari pasokannya sendiri. Terus yang kelihatan tapi kayak tadi yang kelihatan mungkin tadi biodiesel B40 karena tahun lalu kita masih di B35, artinya campuran bahan bakar nabati di setiap 1 liter solar 35%. itu 35%. Itu dia berbasis sawit, berbasis CPO kan kalau biodiesel. Nah sekarang tahun ini mulai Januari naik jadi B40. Berarti kan naik 5% kan berarti dari tahun lalu. Nah itu lumayan cukup menekan impor solar lah ya, bisa dibakar. Karena ini solarnya tuh juga nggak cuma untuk yang transportasi umum kayak kendaraan truk kayak gitu, tapi juga sampai ke semuanya nih. B40 tuh pakai industri tambang juga pakai B40, terus listrik juga harus B40 kayak gitu. Dan itu cukup menekan impor. Tapi yang masih jadi PR itu impor bensin. Masih ya, Masih. Okay. Kita tuh per tahun tuh untuk BBM aja nih sekitar kalau data dari SDM tahun lalu 2024 tuh 28 sekian juta kiloliter impor kita dalam setahun. Untuk bensinnya aja tuh hampir 80% impornya dari bensin, 21,80 juta kiloliter sekian itu udah itu impor bensin. Berarti kan sekitar 70% lebih lah impor bensin kita dari total impor BBM. Nah, ini yang masih PR besar nih, gimana cara ngurangin impor bensinnya. Sebenarnya kan salah satu caranya adalah meningkatkan utilisasi dari kilang-kilang itu, hulunya ya, tapi memang masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Itu dari energi. Kalau dari pangan? Oke, Sabinas, pangan ini memang sangat menarik ya. Jadi selama setahun ini kita akui bahwa memang secara data ya, secara realitas kertas itu luar biasa ya. Misalnya kita contoh pangan dalam konteks beras dan jagung, tahun ini pemerintah men-stop impor beras dan jagung. Itu sebuah langkah yang sangat luar biasa. Karena ini tidak berdiri sendiri, karena ada beberapa faktor, misalnya dalam hal persiapan produksi, kita akui di awal itu sejak mungkin di akhir tahun lalu sudah ada pembenahan soal pupuk, yang selama ini menjadi isu yang selalu menahun, ketika pupuk itu selalu terlambat datang ke petani, sekarang dibenahi dan akhirnya berhasil, karena dipangkas semua rantai birokrasi, yang tadinya mungkin pupuk itu tiba sebelum petani menanam padi atau jagung, justru sebelumnya tibanya pas saat udah panen gitu loh. Nah kalau sekarang ini benar-benar ada transformasi yang luar biasa, akhirnya pupuk itu tersedia dan jumlah cukup dan akhirnya produksi pun meningkat gitu loh. Nah memang kalau dari sisi yang lain saya pikir memang kita masih fokus dulu ke beras dan jagung, karena itu saya pikir fundamental dari pangan kita gitu. Karena memang beberapa sektor pangan yang lain kan kita masih bergantung juga dengan impor juga gitu. Oke. Dan khusus untuk pangan ini sebenarnya langsung dirasakan oleh petani ya dengan adanya kenaikan tadi tuh yang dari Rp5.000 ke Rp6.500. Oh iya, dengan adanya selain tadi pupuk dibenahin ya kan, ada juga pembenahan di harga ya pembelian dari petani gitu, dari sekitar 5 ribuan jadi sekarang 6.500. Itu
selisih 1.000 itu cukup sangat mendongkrak pendapatan petani gitu. Walaupun memang di sisi konsumen ada penyesuaian harga karena itu bagian keseimbangan lah, titik keseimbangan. Saya pikir itu hal yang positif sih. Oke, tapi kan kalau untuk pupuk ini sebenarnya efektif gak sih? Maksudnya dengan cara seperti ini gitu. Karena kan sebelumnya ya ada yang menadah gitu kan. Sekarang kan semua sudah dipangkas. Apakah dengan pemberian pupuk dan pemangkasan harga ini akan efektif jangka panjang, akan sustainable atau tidak kebijakan ini kira-kira? Oh iya, jadi dengan misalnya dengan harga, misalnya kalau kita bicara beras atau gabah ya, kalau ketika harga gabahnya dinaikin, sedangkan harga biaya produksi itu dipangkas, tentu petani akan makin sejahtera karena dia ada kenaikan kelebihan margin yang lebih besar gitu. Pendapatannya lebih besar dari pemotongan harga beli pupuk dan kenaikan harga penjualan gitu loh. Itu pasti akan berdampak. Akan berdampak.